Ini. Oke, rekan-rekan bonek wanita sudah bergabung Assalamualaikum. narasumber kita ya. Ada Bang Yahya Alkatiri dari Persibaya selaku manajer dan juga Cak Rawon, Cak Rawon yang nanti kita akan mengulas soal transfer dari Persibaya Surabaya pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung, dulur. Tadi juga ada beberapa Cak Tesi dan juga Cak Po juga ikut komen ya. Oke, kita buka dulu. Terima kasih Bang Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama Waalaikumsalam. IJ. Ya, ya. Ya, Bang, ini cukup ramai ya. Kalau dari EJ sendiri memberikan judul membangun fondasi untuk gelar juara karena melihat bursa transfer Persibaya cukup banyak pemain inti yang keluar di musim ini. Seperti apa, Bang Yahya? Ya, jadi masih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Salam. kalau kita ngomongkan pertama yang paling yang tadi kan membangun tim ini ya. Ya, ya. Jadi begini, ketika ini kan udah kalau kita membangun tim pertama, kita lihat dulu semua komposisi 11 pertama. Tadi sempat disinggung sama Mas Carawon, halo. Eh, Halo, Mas. Tadi sempat disinggung masalah 11 pertama. 11 pertama itu benar itu. Jadi kita 11 pertama itu sebenarnya kalau kita ngomong 11 pertama, kita nggak, kalau dibilang jomplang sekali nggak. 11 pertama itu tak rasa juga kita bahas mulai dari kiper sampai depan, mungkin insya Allah kurang lebih sama. Dengan asumsi 4 orang pemain asing. 4 orang pemain asing tadi udah diumumin 1, insya Allah 3 lagi akan diumumkan segera. Ya, ya. Yang masalah pemain asing, memang kita belum bisa umumkan 3 itu karena mereka masih main semua di liga. Jadi Ya, ya. posisinya memang masih ada main di liga semua. Terus kemudian untuk yang masalah di setelah itu tim keduanya, di layer kedua itu juga masih banyak sebenarnya tim-tim yang tahun lalu yang naik. Memang benar tadi, memang ada kemungkinan kita mulai akan menaikkan pemain-pemain internal, baik yang dari EPA yang juara itu, yang sekarang tersebar di luar. Insya Allah segera mereka minggu depan itu udah ada di Surabaya semua. Untuk selanjutnya untuk selanjutnya kita lakukan seleksi untuk mengisi posisi-posisi yang ada, yang kurang itu tadi. Selain itu juga masih ada beberapa pemain yang dari luar memang yang belum diumumkan, mungkin itu. Oke, ini menjawab untuk teman-teman yang dari tadi, Bang Yaya, ini komennya banyak sekali. Jadi kita untuk di awal kita buka pertanyaan utama sebenarnya. Oke, kita ke Ya. pertanyaan kedua sih, Bang Yahya ya. Sebagai manajer Hmm. baru musim ini di Persibaya Surabaya, pernah menjadi manajer di EPA usia 20 maupun juga usia Hmm. 16, menjadi juara di EPA U19, U20 di tahun 2019 dan juga kemarin Bang Yahya di Persik Kediri cukup penampilannya hasilnya cukup bagus bagi Persik Kediri. Menanggapi soal ditunjuknya Bang Yahya sebagai manajer Persibaya, apa tanggapan Bang Yahya sendiri? Ini kan tantangan yang cukup luar biasa dan juga besar bagi Bang Yahya. Ya, alhamdulillah ini amanah berat ya. Meskipun berat, Ya, tapi karena ini rumah sendiri ya istilahnya. Maksudnya saya ya, sendiri kan juga bonek ya, saya penggemar Persebaya dari dulu. Ya, gimana caranya tim ini bisa juara itu pasti ada di otak saya. Maksudnya itu yang saya kejar pasti. ya, ya. Oke, kita ke Cak Dion. Cak Dion, penunjukan Bang Yahya sendiri. Uh, menurut Cak Dion seperti apa? Ya, saya melihat ini seperti dejavu ketika Mas Yahya ini ditunjuk sebagai manajernya EPA. Ya, ya. Nah, itu ada keterikatan di situ. Jadi benar, kalau memang tadi Mas Yahya mengatakan bahwa nanti akan ada dari bawah, dari ex EPA akan direkrut kembali, ya saya pikir itu ada benang merahnya. Karena bagaimanapun manajer dengan mantan pemainnya kemarin kan punya kedekatan. Ya. Paling tidak punya kedekatan.
Dan seperti yang saya utarakan tadi bahwa ini adalah sebuah proses yang mungkin kita melihatnya ya agak aneh juga, kok pada keluar, kok pada begini. Iya, iya. Tetapi ya kita nikmati saja prosesnya. Menurut saya sih seperti itu ya. Saya nggak bisa menuntut banyak karena saya tidak berada di dalam tim. Saya Iya. bisa menuntut banyak. Tapi yang pasti saya bisa berdoa banyak untuk tim ini. Seperti itu kira-kira. Iya, iya. Oke, Bang Yaya, di awal penunjukan Bang Yaya sebagai manajer Persibaya, apa yang ada di benak Bang Yaya? Mungkin ada planning yang akan nantinya diwujudkan bersama tim Persibaya ini. Ya, yang paling penting satu, saya selalu kemarin waktu awal saya bilang bahwa mari kita juara bersama-sama. Kita bareng-bareng. Aku yakin saya yakin sih apapun kesulitan kalau kita tangani bareng-bareng, insya Allah akan selesai semua. Mungkin itu. Sejauh ini bagaimana Bang Yaya membangun komunikasi dengan Coach Aji terkait dengan pembentukan tim Persibaya ini mengawali musim 2022-2023, Bang Yaya? Tetap jadi semua proses keluar masuknya pemain semuanya memang lewat Coach Aji semua. Semua tahu bahwa semua lewat Coach Aji dan kita udah komunikasi juga. Ya insya Allah lah kita jalan-jalan ini mungkin jalan-jalan yang terbaik untuk saat ini bagi Persebaya mungkin. Oke. Jadi melihat Bang Yaya sebagai manajer ini kan cukup dekat dengan bonek. Sejauh ini seperti apa? Jadi melihat bagaimana nanti membangun chemistry antara Bang Yaya dan juga Coach Aji. Cak Rawon. Ya menurut saya nggak ada masalah sih karena sudah dekat sebelumnya ya, sudah pernah sebelumnya juga udah tahu seperti apa. Itu hanya masalah komunikasi saja dan saya pikir kendala komunikasi nggak akan sedemikian rumit lah menurut saya. Karena prinsip komunikasi adalah konmuni tak kasih. Ingat omongan saya waktu itu, konmuni tak kasih. Dia harus selalu berkomunikasi intens antara Mas Yaya dengan Coach Aji. Jadi dengan adanya komunikasi dua arah, nantinya diharapkan akan terbentuk kesepahaman di sana. Maunya apa sih? Coach maunya apa? Manajer maunya apa? Kita punya target seperti apa? Pemain seperti apa? Nanti itu bisa dibentuk di ekosistem yang katanya teman-teman ya, mulai dari nol lagi. Ini yang sebuah tantangan ini sebenarnya ini. Gitu. Ya, memang melihat geliat transfer cukup cepat ya di musim ini Bang Yaya dan juga Cawon. Karena tadi saya sempat melihat di YouTube Jepret Media mengatakan bahwa efek dari 3 tim promosi ini memang membuat harga pemain cukup tinggi. Bang Yaya, mungkin bisa sedikit beritahu untuk teman-teman bagaimana soal bursa transfer di musim ini. Ya, memang bursa transfer musim ini memang luar biasa. Luar biasa inilah. Harga pemain itu bisa sampai naik 3-4 kali lipat dari standarnya. Karena memang ya itu tadi, memang betul-betul tinggi-tinggi sekali harga-harga pemain ya. Semuanya penawarannya, bahkan akhirnya kan yang penting adalah gimana kunci-kunci kita bisa kita kunci-kunci yang masih bisa kita pertahankan dengan maksimal, dan kita cari tim yang kita bangun tim yang insya Allah tidak jelek dan tidak akan mengecewakan. Itu mungkin. Ya. Jawan, gimana Jawan melihat fenomena ada 3 tim, ibaratnya tim sultan lah, naik ke kasta tertinggi yang mungkin merubah dinamika transfer di musim ini. Karena memang saya juga ngobrol dengan salah satu agen juga mengatakan bahwa beberapa efek dari tim-tim ini juga memberikan efek cukup besar bagi pergerakan transfer. Ya saya melihat ini apa ya, semacam hukum permintaan dan penawaran ya. Ya wajar ada tim yang bisa sedemikian hebatnya membayar, wajar. Cuma pertanyaan saya cuma satu nih. Seberapa kuat tim-tim tersebut akan meladeni hal-hal seperti ini? Karena ada pemain-pemain yang nilai gajinya itu mahal, tetapi mainnya biasa-biasa saja. Ini kan nggak sehat. Saya cuma pengen tahu aja,
seberapa lama tim-tim yang katakanlah Sultan atau tim lainnya yang jor-joran ini akan bisa bertahan. Karena ini kompetisi di Indonesia, kan saya udah bilang ya, Mas Oscar ya kemarin ya, nggak jelas mulainya kapan, jadwalnya kapan, TC bersamaan, itu kan juga hambatan-hambatan yang harus dialami. Dan itu juga harus dihitung dalam menjalankan roda perekonomian klub. Jadi nggak sesimpel bahwa ini begini, nggak. Sesimpel kayak kita main football manager lah, kira-kira seperti itu. Jadi ya, ini memang sebuah fenomena yang ya mau nggak mau harus kita hadapi saat ini, karena pemain juga ingin mendapatkan penghidupan yang lebih baik, karena mumpung ada nih, selagi ada nih. Nah, kita di Persebaya, ya saya pikir harus benar-benar hati-hati sih, nggak ikut arus juga. Karena dalam berbisnis ada satu nih, saya bilangnya ini berbisnis ya, prinsip kehati-hatian itu penting. Kalau kita nggak hati-hati, hajur. Mending dihujat sekarang daripada dihujat nanti yang efeknya jauh lebih besar. Itu menurut saya seperti itu. Ya, Bang Yahya, Bang Yahya pasti dekat dengan pemain EPA toh. Ada kans bahwa pemain EPA akan promosi ke Persebaya senior. Ini bagaimana respon pemain-pemain muda? Apakah siap secara mental nantinya jika ditunjuk Coach Aji naik ke Persebaya? Halo. Ya. Kalau saya rasa sih pemain-pemain lokal kita juga nggak akan kalah bersaing. Pemain lokal yang udah ada, yang pemain-pemain yang akan naik ini insya Allah nggak akan kalah bersaing. Karena mereka ya memang kemarin juga setelah EPA berhenti kan mereka banyak kita taruh, banyak kita pinjamkan. Mereka udah banyak pengalaman juga di Liga 3. Kebetulan mereka rata-rata tim yang menggunakan pemain kita adalah tim-tim yang lolos naik ke Liga 2. Jadi kalau secara mental mereka memang siap untuk bersaing di situ. Siap. Apa respon Coach Aji mungkin sempat berkomunikasi dengan Bang Yahya bahwa keputusan untuk memilih pemain EPA ini sudah tepat nantinya bersaing di musim depan dengan target yang bisa dibilang 3 besar lah untuk musim depan ini, Bang Yahya. Ya intinya gini, kalau Coach Aji kan nggak mungkin konyol gitu loh. Melakukan sesuatu juga nggak mungkin konyol. Dia juga bertaruh, apalagi dia juga mendapatkan predikat pelatih terbaik tahun ini. Jadi nggak mungkin dia dalam hal melepas pemain atau mengambil pemain, insya Allah nggak akan konyol. Jadi dia udah tahu apa yang harus dia lakukan, saya rasa. Ini memang Pak Presiden juga mengatakan, Azrul Ananda mengatakan bahwa Coach Aji ini punya mata elang. Ini yang mungkin dimanfaatkan Persebaya di musim baru nantinya. Tanggapan Cak Won, bagaimana melihat potensi pemain muda nantinya secara mental bisa bersaing? Karena kalau kita flashback sebelumnya, ada penampilan yang bisa dibilang up and down bagi pemain muda kita di Persebaya Surabaya. Nah, masalah mental ini masalah klasik ya. Nanti perkiraan kan sudah bisa ditonton di stadion ya, di GPT lah katakanlah kayak seperti itu. Ini memang sesuatu yang harus dipelajari. Tetapi keputusan untuk meminjamkan dalam tanda kutip saya katakan tadi kan mendiasporakan pemain-pemain muda ini adalah keputusan yang cerdas. Karena di musim ini kan juga tidak banyak tempat yang bisa diisi. Iya. Mendiasporakan pemain-pemain tersebut artinya mereka juga mendapatkan pengalaman. Pengalamannya sudah bertambah, yang artinya mereka bisa bersaing kan di Liga 2, beberapa malah bisa membuat timnya berbicara lebih di Liga 2, Liga 3. Nah, ini menjadi sebuah fondasi untuk tim, tetapi tetap harus diberikan pemain-pemain senior di sana sebagai jembatan, dan pemain asing yang bagus. Dan saya pikir ya, nanti akan Pak Manajer nanti akan memberikan yang terbaik lah untuk tim. Meskipun ada pemain muda, saya pikir akan diberikan jembatan-jembatan tadi itu untuk menghubungkan antara anak muda dengan pemain senior dan pemain asing. Dan ya ini proses sih. Memang kalau kita ngomong setiap musim kok proses terus ya. Saya pun juga judek dengernya kayak gitu. Tapi ya memang kenyataannya seperti ini. Mau gimana lagi? Kalau jadwalnya bagus, bisa-bisa Persebaya dicoba sama Liverpool nanti atau Manchester United bisa itu, ya kan? Kalau jadwalnya jelas, itu aja sih. Okay. Jadi gini Mas, saya juga mau nambahin. Kalau dibilang semuanya kita
lepas, enggak, karena starting 11 itu masih best. Masih best. Memang seperti umpama kita ngomong Kambuaya keluar, tapi di posisi itu udah ada Marcel. Ya, setuju Bang. Kemudian Rian, di situ ada Alwi, ada Dayat. Posisinya Arif Satria, di situ ada si siapa? Ada si Rito. Ada Rito. Oke lah, Zainuri dan Rito lah. Mungkin yang paling itu kan sebenarnya secara starting 11 juga masih utuh dari kiper sampai depan. Terus Ya, di cadangan pun masih banyak. Mungkin ya. Ya. Mungkin dari sudut pandang bonek Bang Yahya, karena memang bagaimana statement banyak sekali luar ini yang mungkin Surabaya. Padahal kenyataannya juga ada beberapa pemain yang sudah mampu untuk bersaing di tim utama. Halo, gimana? Iya, Bang. Putus. Terkait dengan banyaknya bonek yang komen bahwa Persebaya ini bedol desa. Tadi Bang Yahya juga mengatakan kenyataannya kita masih ada beberapa pemain inti yang bisa bersaing atau menggantikan. Mungkin saya lihat bagaimana respon bonek karena terlalu cepat melihat pemain tersebut keluar, Bang Yahya. Ya, sebenarnya gini, semuanya itu kan diapa-apakan, semuanya itu kan wujud kecintaan. Iya. Wujud kecintaan teman-teman bonek, kekhawatiran tim ini hasil tidak baik dan lain sebagainya. Tapi insya Allah Coach Aji pun ya pasti punya perhitungan lah untuk secara teknisnya seperti apa, nanti bakal seperti apa, ya pasti punya perhitungan itu. Oke, sebentar kita ke kolom komentar ya, ada konco bonek ini, coba saya bacakan Bang Yahya dan juga Cak Won. Pak Manajer, saya lihat di Persebaya musim akan datang tidak ada pemain yang dibuat ibaratnya tuwek-tuwekan. Tim psikolog juga sudah dihilangkan. Kira-kira apa planning Bang Yahya untuk menghadapi masalah ini, Bang? Terkait dengan pemain senior yang menjadi leadership maupun juga tim psikolog, Bang. Halo. Ya, Bang Yahya. Ini ada rekan kita yang bertanya soal tidak adanya pemain senior sebagai jembatan maupun juga tim psikolog. Apakah nanti segera akan ada? Ada, insya Allah ada. Iya. Oke, Cak Won, mungkin ada beberapa hal yang mungkin disampaikan untuk Bang Yahya. Ya, saya pikir Mas Yahya harus banyak-banyak sabar lah ini ya. Ya ini memang periode yang membuat kita semua kaget, terus marah, geram, ya wajar lah kayak gini kaget kan. Tapi ini banyak-banyak sabar, ya mungkin akan dihujat di saat ini aja, dan semoga nanti kalau sudah berjalan semuanya akan baik-baik saja. Hasil seperti itu ya. Harapan saya seperti tadi, tapi kan pemain ini masih belum semua ya, puzzle-nya belum keisi semua nih, kita belum tahu semuanya gimana nih. Nah ini masih terlalu awal untuk kita menilai, dan saya kira kita belum saatnya untuk menekan panic button lah, belum saatnya. Dan tetap tenang, tetap kita kawal, dan semoga susunan tim yang diberikan adalah yang terbaik dan bisa bersaing untuk 3 besar di musim mendatang. Kira-kira itu. Oke, kita ke pertanyaan terakhir ya. Soal pemain anyar nih Bang Yahya, di mana ada Andri Octaviansa, kemudian juga M. Zainuri, serta Leo Lelis. Bagaimana bisa dijelaskan untuk proses tersebut dan apakah ini memang kebutuhan dari Persebaya? Maupun juga terlihat ada karakter ya Coach Aji ya, bagaimana pemain di bawah 30 tahun untuk dipersiapkan di musim ini. Jadi gini, semuanya ini saya yakin, saya pribadi yakin, insya Allah yang di langkah-langkah ini semuanya kan Coach Aji
semua melalui perhitungan semuanya dari Coach Haji. Saya yakin sih Coach Haji bisa lah untuk melakukan, karena kan ya udah ini memang keputusan dari Coach Haji, bisa lah untuk dipertanggungjawabkan. Siap. Cak Dion, bagaimana Cak Dion melihat 3 pemain baru di awal transfer Persibaya ini, Cak Dion? Saya lihat untuk Leo Lelis sama Zainuri secara postur oke, dan secara statistik Leo Lelis memang bagus, dan mungkin ini yang dicari oleh Coach Haji di musim yang sudah berlalu kemarin yang tidak ada. Jadi kalau kemarin ada yang mengatakan kita butuh pemain seperti Anderson Sales, Ya. kayaknya Leo Lelis ini bisa menjadi pembandingnya lah. Dan dua pemain baru ini tingginya lumayan tinggi, 180-an semua. Artinya bisa bagus untuk bertahan, bisa juga untuk menyerang, karena Leo Lelis mencetak gol melalui corner kick ya, skema bola-bola mati. Dan Lelis memiliki build up penyerangan yang bagus, dan ini diperlukan oleh Persebaya yang kadang-kadang atau seringkali melakukan penyerangan yang cepat, yang kalau di basket namanya fast break itu ya, kayak gitu, harus cepat kayak gitu. Jadi saya pikir ya nggak ada yang salah, meskipun berasal dari tim yang degradasi. Nah, ini teman-teman juga harus disadari bahwa tidak semua pemain yang dari tim degradasi itu jelek. Karena selalu ada potensi dari pemain yang berada di tim degradasi. Kita kan nggak pernah tahu nih, si A, si B ini ternyata gendong tim sendirian. Nah, semuanya terus dilihat secara komprehensif, baik itu videonya maupun statistiknya. Jadi ya, bukan berarti timnya degradasi lantas pemain itu jelek, tidak. Dalam hal ini saya pun berharap bahwa semoga yang dipilih itu adalah the right man on the right place, gitu. Bang Yaya, masih dengan transfer ya. Apakah besok ada pengumuman terbaru soal pemain yang masuk? Kita tunggu aja. Pokoknya yang jelas, insya Allah ini akan terus ini kok. Siapa pemain yang dipertahankan ini akan terus diinikan. Ya. Untuk pemain yang keluar, Bang Yaya, apakah terakhir ini Samsul? Saya belum. Yang jelas kan udah ada semua. Cuman saya belum tahu yang dikeluarkan oleh. Saya belum lihat lah. Nanti kita lihat aja. Kita tunggu. Siap. Oke, ada pertanyaan dari Bang Rofi Pratama terkait dengan sponsor, Bang Yahya. Apakah ada penambahan nantinya? Ya, terus terang tim bisnis terus melakukan kerja keras ya untuk mencari sponsor lainnya juga. Nanti kita lihatlah hasilnya dari tim bisnis juga. Oke. Terima kasih Bang Yahya. Ini obrolan kita memang cukup sensitif ya untuk teman-teman bonek, karena memang kita harus menunggu dulu full timnya seperti apa Persibaya Surabaya menghadapi musim baru ini. Mungkin Bang Yahya bisa memberikan statement kepada bonek bonita untuk lebih menunggu dulu lah, jangan menjudge bahwa apa yang direkrut Persibaya ini ibaratnya panic button lah. Ya. Bisa dikasih statement Bang Yahya ke bonek bonita? Ya intinya kita semuanya penuh pakai semuanya ada perhitungannya pasti, baik itu melepas maupun mengambil pemain. Tapi insya Allah semuanya masih dalam on the track lah, intinya seperti itu. Oke, Bang Yahya, terima kasih banyak telah bergabung dengan live IGEJ. Saya juga mohon maaf mengganggu aktivitas malam harinya. Next mungkin kita bisa bergabung lagi di live IGEJ, Bang Yahya.